Oke, next slide. Kita lihat pertama, kita lihat peluangnya ya. Oke, next slide. Kita lihat apa saja peluang yang ada di pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, ini sudah selanjutnya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengadaan barang jasa pemerintah. Ya pada intinya pengadaan barang jasa pemerintah ataupun PBJP ya belanja ataupun purchase yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu nanti itu instansinya tuh bisa KLPD, bisa kementerian, bisa lembaga, ataupun bisa pemerintah daerah, ataupun perangkat daerah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau masuk ke pemerintah, berarti nanti berkontrak dengan kementerian, ya kementerian bisa kementerian udah tahu ya, PU, Kemendikbud, segala macam, atau lembaga seperti LAPAN, LKPP tempat saya bekerja ya, atau lembaga-lembaga lainnya, ataupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini mulai dari provinsi, kabupaten, kota dengan berkontrak ke perangkat daerahnya. Perangkat daerahnya itu adalah dinas-dinasnya. Nah itu ya, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dalam rangka pembangunan nasional ataupun di pemerintah daerah. Nah itu kurang lebih definisi umum dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nah kalau mau lebih dalam, lebih mengetahui PBJ pemerintah, ya aturan ataupun ya kitab sucinya pengadaan barang jasa pemerintah itu ada di Perpres 12 2021 sekarang ini ya. Silahkan di googling kalau mau lebih mendalami, ada di Perpres 12 2021, di situ semua aturannya ada ya. Nah, kemudian ini juga nanti kalau teman-teman mau bertanya ataupun mau menjelaskan sesuatu ya, tolong juga ini pertama itu kita harus tahu dulu teman-teman selaku UMKM, selaku pelaku usaha itu produknya apa, produk barang jasanya apa. Kenapa kita harus tahu dulu? Karena nanti setiap jenis barang jasa ya untuk dilakukan pemilihan penyediaannya itu akan memiliki sedikit banyak perbedaan-perbedaan ya. Nah, makanya dari awal kita harus tahu dulu apakah jenis produk kita itu termasuk barang, ya barang sudah tahu ya, bisa benda mati, bisa makhluk hidup ya, bisa bahan mentah, bisa setengah jadi ataupun barang jadi, yang intinya ya sudah tersedia di gudang penjual, tinggal dipindahkan ke tempat pembelinya ya, misal laptop, komputer, furniture, batik, roti, makanan segala macam itu barang. Atau termasuk jasa konsultansi. Konsultasi ini lebih ke brainware, ke olah pikir, seperti Pricemind ini ya, penyelenggara ini itu jasa konsultansi. Atau pekerjaan konstruksi. Konstruksi berarti membangun sesuatu ya, yang bisa membangun jembatan, jalan, gedung segala macam. Atau jasa lainnya. Kalau jasa lainnya itu lebih ke skillware. Jasa lainnya itu seperti catering, jasa security, internet service provider, ya, asuransi dan sebagainya. Nah di awal kita harus tahu dulu kita itu produknya apa sih. Nah sehingga apa? Sehingga nanti ketika mau masuk ke pemerintah itu kita akan tahu kalau barang aturan mainnya begini, kalau konsultan aturan mainnya begini. Kalau konstruksi aturan mainnya begini, jasa lain aturan mainnya begini. Contohnya begini, kayak konsultan, aturan mainnya kalau membuat HPS atau penawaran konsultan itu ternyata tenaga ahlinya itu tidak boleh kurang dari 60% misalkan. Oh kalau konsultan ternyata pengadaan langsungnya sampai dengan 200.
Tapi kalau untuk barang konstruksi sel itu bisa di atas sorry. Kalau konsultan sampai dengan 100, saya ulangi ya. Kalau untuk konsultan pengadaan langsungnya sampai dengan 100. Tapi kalau barang konstruksi sel lainnya itu bisa sampai dengan 200 juta. Ya, jadi ada beda-beda sedikit. Oh, kalau konsultan nanti kalau bekerja itu tidak perlu jaminan. Tapi kalau barang konstruksinya perlu jaminan misalkan ya, kalau untuk tender atau seleksi sebagainya. Jadi ada aturan-aturan sedikit-sedikit yang berbeda. Jadi pada intinya di awal kita harus tahu juga produk kita itu termasuk jenis barang apa. Selanjutnya yang perlu kita juga disadari atau diketahui, ini Bapak Ibu ini teman-teman ini itu kualifikasi usahanya termasuk apa? Apakah mikro, kecil, menengah atau besar. Jadi setelah tahu jenis barang jasanya apa, Bapak Ibu selaku pelaku usaha harus tahu juga selanjutnya ini Bapak Ibu itu pelaku usaha itu masuk kualifikasi apa? Apakah kecil, apakah mikro, apakah menengah atau besar? Atau bahkan badan usaha milik negara misalkan gitu ya, atau badan usaha milik daerah misalkan ya kalau ada di sini. Nah, dalam artian nanti ketika kita sudah mengetahui kualifikasi kita ada di mana, nanti akan berpengaruh terhadap kanal yang akan kita masuki. Akan berpengaruh terhadap aplikasi yang akan kita masuki. Kalau usaha mikro kecil, oh ini ada bela pengadaan, bisa daftar ke marketplace di bela pengadaan. Oh bisa ikut pengadaan langsung yang sampai dengan 100 untuk konsultan atau sampai dengan 200 juta untuk barang kualitas jasa lainnya. Oh saya besar, kalau besar berarti bisa di atas 15 miliar. Oh saya usaha kecil, menengah, bisa sampai dengan 15 miliar dan sebagainya. Dan itu nanti ada kanal-kanalnya juga ya gitu. Jadi di awal kita harus tahu kira-kira kita itu masuknya ke dalam usaha mikro, kecil, menengah atau besar ya. Nah, nanti kita lihat dari kanal mana Bapak Ibu bisa masuk, dari metode pemilihan mana yang bisa dimasuki oleh Bapak Ibu selaku usaha mikro, selaku usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Itu ya di awal ya. Ini pengenalan dari pengadaan berbasis pemerintah. Oke. Next slide selanjutnya. Nah, kita melihat potensi dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, potensi pengadaan berbasis pemerintah sebelum kita melihat nilai, kita lihat dulu tujuan pengadaan. Ya, jadi ketika para pelaku pengadaan di pemerintah, para user di pemerintah akan melakukan pengadaan, mereka itu harus selalu berpegang ataupun berdasarkan pada tujuan pengadaan. Ya tentunya seperti kita hidup di dunia inilah, pasti masing-masing punya tujuan hidup. Nggak mungkin hidup ini hanya sekedar hidup, makan, tidur, main, ibaratnya gitu kan. Pasti punya, saya hidup ini buat apa sih? Gitu kan? Ada yang bertujuan hidup untuk, ya ibaratnya mengabdi pada orang tua, mengabdi pada negara, ada yang bertujuan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat manusia dan sebagainya. Nah tentunya dengan punya tujuan itu, kita melakukan segala sesuatu, itu akan berprinsip, akan berpondasi pada tujuan tersebut. Nah begitu pula, di dalam pengadaan, ada yang namanya tujuan pengadaan. Nah semua user pengadaan itu harus berpondasi pada tujuan ini. Ya, dan tujuan ini kalau dilihat dari pelaku usaha, ini merupakan suatu peluang juga, suatu peluang besar bagi para pelaku usaha. Nah, terutama apa? Terutama pelaku usaha dalam negeri, terutama pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, terutama pelaku usaha yang industri kreatif, ya, terutama pelaku usaha yang punya barang jasa, yang punya konsep pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan itu seperti ramah lingkungan, ya contohnya, ya yang low voltage, green procurement dan sebagainya. Nah, kita lihat tujuan pengadaan untuk KLPD ya apa saja. Nah, pertama harus menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang dibelanjakan. Ini value for the money. Ya, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dalam artian ini sebetulnya simpelnya begini. Jadi sekarang ini tujuan pengadaan itu bukan hanya mencari yang termurah, contohnya, ya, tapi mencari yang memang betul-betul berharga, yang betul-betul ada nilainya dari setiap barang yang kita, dari setiap uang yang kita belikan untuk barang jasa sesuai kebutuhan. Simpelnya begini, seperti kita sehari-hari lah. Kita kalau membeli barang untuk keperluan sehari-hari kan bukan mencari yang termurah kan, tapi mencari yang memang ada nilainya bagi kebutuhan kita. Betul nggak? Yang masing-masing bisa berbeda kebutuhannya. Bukan hanya mencari termurah saja, tapi ada value-nya. Ya, contohnya, ya misalkan ketika kita membeli pulpen lah gitu ya, misalkan alat tulis,
itu pasti kita tidak mencari yang termurah, tapi bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, itu bisa dapat yang termurah dengan spek yang sesuai kebutuhan kita, bisa dapat yang mahal, bisa, atau bisa dapat yang sedang-sedang saja ya harganya itu ya. Tapi intinya value for the money. Jadi ada nilai tambahnya, ada nilai yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita. Gitu ya. Beli mobil bukan mencari mobil termurah, tapi bagaimana mencari mobil yang ada nilainya, value-nya yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita. Apakah nanti harganya termurah, apakah nanti harganya sedang-sedang saja, atau bahkan harganya bisa lebih tinggi. Yang penting intinya value for the money. Yang penting ada apa? Ada nilai ya, ada nilai dari setiap uang yang kita belanjakan. Nilainya itu bisa memenuhi kebutuhan. Ya, mobil, saya keluarga besar nih. Nah, berarti kebutuhan mobil saya bukan masalah yang termurah, tapi yang bisa memenuhi, bisa mengantar semua keluarga saya. Berarti harus agak besar, ya, ada kenyamanan gitu kan. Dan itu bisa harganya bisa murah, bisa sedang ataupun tinggi. Intinya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, itu tujuan pertama dari pengadaan di pemerintah. Nah, kedua yang bisa menjadi peluang juga, terutama peluang para pelaku usaha dalam negeri ya, yaitu harus meningkatkan penggunaan PDN atau produksi dalam negeri. Ya. Nah, PDN ini ya bahkan nanti di next slide ya, itu ada targetnya, ada targetnya. Sekarang ini kita lihat kalau teman-teman ada yang memperhatikan berita terkait saham, sahamnya Zyrex ya, itu meningkat sekarang. Meningkat berapa kali lipat, berapa ratus%. Kenapa? Karena untuk laptop sekarang ini Zyrex sama Axio dan merek produk dalam negeri itu akan banyak dibeli oleh pemerintah. Kemendikbud, ya, Pemda-Pemda itu akan membeli produk-produk dari produksi dalam negeri. Karena apa? Karena Zyrex, Axio, dan segala macam itu TKDN-nya sudah 40%. Yang mana ketika sudah ada TKDN 40%, maka wajib ya, maka produk dalam negeri yang ada wajib digunakan, tidak boleh beli barang impor. Jadi sekarang ini untuk pemerintah, pangan pemerintah, yaitu untuk pembelian laptop, komputer, kalau memang sudah ada yang produksi dalam negeri, maka wajib dibeli. Kecuali kalau memang kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh laptop yang dari produksi dalam negeri. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang memang punya produk PDN, itu ya memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa dibeli oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran serta usaha mikro kecil. Nah, ini juga peluang besar nih bagi teman-teman pelaku usaha yang UMKM. Karena nanti kita lihat di slide berikutnya nanti ya, itu ada target 40%. Jadi setiap KLPD harus mengeksekusi anggarannya 40% untuk UMKM. Itu muncul di Perpres 12 terbaru sekarang. Muncul di Perpres 12 2021 sekarang. Di Perpres sebelumnya belum muncul. Jadi sekarang ini di tahun sekarang betul-betul dimaksimalkan. Dan tentunya ketika ada user pemerintah yang tidak bisa melaksanakan itu, tentunya akan ada punishment-nya. Ya. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ya, sama ini ya, kurang lebih intinya seperti PDN tadi. Kalau PDN produknya ya, kalau ini penyediaannya atau pelaku usahanya. Tentunya kita harus memaksimalkan, lebih meningkatkan peran pelaku usaha yang dari dalam negeri, bukan luar negeri. Nah, ini salah satunya dengan pembatasan nilai dari tender ataupun pengadaan yang bisa diikuti oleh pelaku dari luar negeri. Ya. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Nah, ini siapa tahu Bapak Ibu juga di sini ada yang punya produk hasil penelitian. Nah, ini kalau ditawarkan ataupun diketahui oleh user dari pemerintah dan ada kebutuhan dari pemerintah, itu ya ibaratnya mah bisa dieksekusi itu untuk pengadaannya. Contohnya gini ya, seperti ada motor yang listrik produksi dalam negeri, itu hasil penelitian, atau ventilator atau apalah ya terkait dengan COVID sekarang. Itu kalau dikerjasamakan dengan pemerintah akan langsung tentunya bisa dipakai oleh pemerintah. Industri kreatif seperti yang bekerja dalam perfilman ya, dalam seni segala macam. Nah, ini juga ini harus ditingkatkan sehingga kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah ini akan tentunya akan cepat, akan respon sekali dari pemerintah. Kemudian mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Ini juga salah satu amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pelaku usaha memiliki produk yang berkonsep green procurement, konsep hijau, ramah lingkungan, kemudian juga dari sisi sosialnya juga mengambil dari lokal gitu ya, kearifan lokal. Nah, ini kalau dikerjasamakan dengan pemerintah, ini tentu akan langsung disambut oleh pemerintah. Nah, tentunya ini adalah suatu peluang yang mana pemerintah, user pemerintah ketika akan melakukan pengadaan punya tujuan ini. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman UMKM para pelaku usaha ini semuanya juga bisa sesuai dengan tujuan pengadaan pemerintah, tentunya ya harusnya sudah cocok nih visi misi pemerintah seperti ini, Bapak Ibu bisa menyediakan produknya. Ya tinggal cari networknya, tinggal nyari kanalnya bisa masuknya. Nanti kita lihat bagaimana cara masuknya. Nah, itu tujuan pengadaan. Selanjutnya, next slide. Nah, ini lebih ke ibaratnya detailnya, lebih ke detailnya penjelasan dari tadi tujuan tadi. Nah, yaitu bahwasannya dalam meningkatkan peran serta usaha kecil koperasi. Nah, ini kita lihat ya, ini ada di Perpres 12 ya, kalau mau detailnya silahkan. Kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah KLPD wajib menggunakan PDN ya, wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil PDN, dari hasil produk dalam negeri. Jadi wajib ini ya, wajib. Nah, wajibnya itu adalah 40%. Selanjutnya, KLPD wajib mengalokasikan. Jadi dari sejak perencanaan itu harus sudah dialokasikan 40%. Nanti perencanaan itu akan dituangkan dalam sirup, dalam aplikasi sistem informasi rencana pengadaan. Nanti kita lihat ya di materi ketiga itu, materi ketiga atau keempat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira barang ataupun jasa ataupun produk dari Bapak Ibu sekalian itu ada yang akan melakukan pengadaannya ada di mana. Itu bisa melalui aplikasi sirup, bisa di search. Ya misalkan barang Bapak Ibu misalkan batik. Nah, coba lihat pengadaan batik ada di daerah mana saja. Nanti bisa dilihat di sirup. Karena apa? Karena untuk mengaplikasikan KLPD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% ini harus dituangkan dalam rencana pengadaan, dalam RUP, dalam aplikasi. Jadi sebelum ada eksekusinya, rencananya bisa kita lihat. Gitu kan? Ada istilah, ada teman saya dulu ya, waktu saya kerja di Kota Bogor, ada teman pemborong lah ya, yang saya kenal, tetangga gitu ya. Itu dia aslinya tuh dari saya lupa Nusa Tenggara atau mana ya gitu. Tapi ketika dia mau pulang kampung, sebentar ada gangguan tadi sebentar. Baik, kita lanjut, mohon maaf. Ada teman saya yang pemborong konstruksi, dia kalau mau mudik ibaratnya, itu mau mudik Lebaran dulu sebelum zaman Covid ya, sekarang mudiknya nggak boleh. Dia ketika mau mudik, dia itu nyari dulu paket. Dia tuh nyari dulu paket pekerjaan di tempat asal kelahirannya. Sehingga apa katanya? Ya lumayan nih sambil mudik sambil bekerja katanya gitu kan. Jadi dengan teknologi sekarang, dia ketika mau pulang kampung, dia tuh nyari dulu pekerjaan di kampungnya agar bisa ketika mudik bisa sambil bekerja, pulang juga ibaratnya dapat penghasilan tambahan, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu salah satu ya nanti kita lihat dengan LPSE, dengan layanan pengadaan secara elektronik di seluruh Indonesia sudah ada sekarang, ya seluruh pelaku usaha itu bisa melakukan pengadaan itu di mana saja gitu kan. Jadi kita dari Aceh ibaratnya bisa daftar ke Papua kalau memang mampu ya silahkan ya. Nah seperti teman saya tadi dari Bogor, tapi dia mau kerja di Nusa Tenggara ya silahkan kalau memang mampu gitu kan. Tapi secara sistem ya sistem pengadaan kita sudah teragregasi secara nasional ya. Nanti kita lihat ya di sesi ketiga. Kemudian juga, nah ini yang ketiga paket untuk barang konstruksi jasa lainnya sampai dengan 15 miliar itu diperuntukkan untuk usaha kecil koperasi. Sehingga apa? Sehingga kalau ada tender ya, ada tender yang nilainya sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil atau koperasi. Ya. Jadi tinggal sekarang usaha kecilnya mampu tidak, ya. Jadi tinggal meningkatkan kemampuan dari teman-teman usaha kecil agar bisa kalau mau masuk tender 15 miliar bisa diikuti.
dari sisi permodalan, dari sisi produksinya juga silahkan dimaksimalkan karena sampai dengan 15 miliar kita sudah membuka peluangnya untuk usaha kecil. Ya kalau nggak ada usaha kecil ya baru dibuka untuk non kecil gitu. Dan kemudian yang lainnya ada katalog elektronik ya. Nanti kita lihat salah satu kanal untuk bisa masuk dari Bapak Ibu masuk ke pemerintah. Kemudian juga apabila ada paket untuk non kecil itu harus berkolaborasi bekerja sama dengan usaha kecil. Jadi usaha kecil terus dimaksimalkan ya agar bisa meningkatkan peluangnya, meningkatkan kemampuannya, bisa bermitra, subkontrak atau kerjasama lainnya, dan itu dituangkan dalam dokumen pengadaan, ya, itu dituangkan dalam dokumen pengadaan sehingga menjadi suatu kewajiban. Jadi sampai dengan 15 miliar untuk usaha kecil, tapi kemudian kalaupun nanti ada non kecil yang ataupun usaha besar yang masuk, itu di dalam dokumennya dinyatakan pekerjaan-pekerjaan ini harus disubkonkan dengan usaha kecil. Misalkan ada konstruksi. Nah, nanti pekerjaan misalkan pengadaan bunganya, tamannya harus untuk usaha kecil. Pengadaan misalkan yang bisa oleh usaha kecil, ya selain desain interiornya, spesialisnya itu harus diinikan untuk usaha kecil. Nah, ini kurang lebih detailing ya dari tadi tujuan pengadaan. Jadi ini secara umum merupakan peluang bagi usaha mikro kecil ataupun pelaku usaha lainnya untuk bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, itu secara kualitatif. Sekarang kita lihat secara nilai, secara kuantitatif. Next slide. Nah, secara nilai, anggaran APBN itu, anggaran belanja APBN dan APBD itu ada sekitar 2,3 triliun anggaran belanjanya. Yang mana ya itu lebih dari 50%-nya, 52%-nya itu digunakan dengan pengadaan dari 2.300 triliun itu. Jadi sekitar 1.200 triliun itu melalui eksekusi dengan pengadaan. Ya. Jadi ada potensi 1.200 triliun dalam pengadaan. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi untuk usaha kecil itu potensinya ditargetkan sekarang itu 21%, ditargetnya 20-an%. Ya, itu 481 triliun. Ya, realisasi sekarang baru 100 triliun realisasinya. Jadi masih ada hampir 300 triliun potensi yang bisa dimasuki oleh usaha kecil. Ya, nah ini paket untuk usaha kecil itu lebih dari 1 juta paket untuk usaha kecil. Dalam artian 1 juta paket itu mulai dari paket yang sampai dengan 50 juta, sampai dengan 200 juta, ya, sampai dengan 1 miliar ataupun 15 miliar itu ada 1,8 juta paket. Sangat banyak sekali. Yang mana total pengusahanya baru 170 ribuan. Jadi ibaratnya ya masih sangat banyak potensi yang bisa dimasuki oleh usaha kecil. Tinggal kita tahu bagaimana cara masuknya, tinggal kita tahu ada di mana kebutuhannya, ada di mana nih yang butuh produk saya. Itu yang pertama gitu kan, ada di mana nih produk saya dibutuhkan. Ibaratnya pasarnya lah. Nanti kita lihat melalui sirup. Nanti kita lihat ya. Nah, setelah tahu ada di mana, kita harus tahu bagaimana cara masuknya. Aplikasi apa yang harus saya daftar, aplikasi mana yang harus saya masuki. Nah, selanjutnya bagaimana mereka akan mengevaluasi, bagaimana cara pemilihan penyedia yang bisa saya masuki. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, pada intinya potensinya kurang lebih ya 1,2 triliun. 1.200 triliun, sangat besar sekali. Dan untuk usaha kecil juga tadi ya ada sekitar 480 triliun targetnya. Ya, sangat besar sekali. Ini kurang lebih kalau dari sisi kuantitas angka-angkanya, ya. Ya, selanjutnya, jadi pada intinya peluang untuk pelaku usaha sangat besar sekali, apalagi untuk usaha kecil, mikro, ya, koperasi dan produksi dalam negeri (PDN). Next slide. Jadi pada intinya, ya, nah untuk UMKM sangat potensial sekali, untuk PDN sangat potensial sekali, sudah terbukti. Tadi saya cerita sedikit saham-saham pengusaha komputer yang sudah ada di pasar
itu naik ya, Zyrex, Axion naik itu harga sahamnya berapa kali lipat itu. Karena apa? Karena sekarang diwajibkan produksi dalam negeri. Nah, sekarang juga UMK harus naik ini, harus insya Allah juga ya, harus naik. Dan untuk UMK juga sudah banyak kemudahan persyaratannya. Jadi cukup KTP, kalaupun tidak ada NPWP ya silahkan sih, tapi nanti potongan pajaknya akan lebih besar ya. Jadi tetap bagusnya ada NPWP, bayar pajak agar potongan pajaknya tidak besar. Kalaupun tidak pakai NPWP yang nggak masalah bisa ikut ya untuk mikro ya. Namun nanti potongan pajaknya biasanya lebih besar. Jadi mendingan kita punya NPWP ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya, kebijakan pengadaan merupakan suatu peluang bagi pelaku usaha ya. Nah, hal-hal yang telah dilakukan pemerintah ya sekarang ini terus gencar ya. Bahkan terakhir ini yang kita bicara dulu yang besar ya. Untuk Kemendikbud dia itu akan melakukan pengadaan laptop tuh. Nah, itu hampir semuanya dipenuhi oleh produksi dalam negeri ya, sekitar 1,8 triliun kalau nggak salah. Kemudian juga sekarang dengan adanya program bela pengadaan, ada aplikasi namanya bela pengadaan, nanti kita lihat ya. Itu usaha mikro kecil itu bisa masuk dengan mudah ya, seperti berdagang di Gojek lah, di Gojek, GoFood ataupun e-marketplace lainnya gitu ya, seperti tapi yang belanjanya adalah pemerintah dan itu persyaratan sangat mudah. Oke. Nah, itu sebagai teaser awal ya, bahwasannya peluang usaha di pemerintah sangat besar. Selanjutnya, next slide, kita masuk ke ET. Teman-teman semua harus sedikit banyak harus mengenal dulu ya, harus mengenal bagaimana user dari pemerintah untuk memilih penyedia. Sebetulnya ada dua cara pengadaan sebetulnya ya, tapi ya dengan waktu yang singkat ini kurang waktunya ya. Sebetulnya metode pengadaan itu ada dua, yaitu dengan swakelola dan dengan penyedia. Ini yang akan kita bahas adalah melalui penyedia saja. Tapi sebetulnya apabila KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu melakukan swakelola, itu masih ada peluang. Masih ada peluang teman-teman untuk bisa masuk menjadi penyedia dalam swakelola. Jadi sebetulnya selain pemilihan penyedia, ada metode pemilihan yang lain, yaitu swakelola. Ya, itu. Silakan nanti kalau mau konsultasi, tadi nomor saya udah ada ya. Ya, silakan. Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah metode pemilihan penyedia saja. Sedangkan swakelola ya mudah-mudahan di sesi lain kita bisa kita bahas ya. Tapi pada intinya selain ini sebetulnya yang mana ini juga besar potensinya, masih ada potensi lain yang bisa dimasuki oleh Bapak sekalian ya. Nah, sekarang kita bahas metode pemilihan penyedia. Jadi dalam artian bagaimana sih user pemerintah memilih Bapak Ibu agar bisa bekerja sama dengan pemerintah? Nah, ini ada 5 caranya kurang lebih. Ada 5 caranya. Yaitu pertama, e-purchasing. E-purchasing itu adalah belanja melalui katalog elektronik. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya suatu produk dan produknya itu secara masif dibutuhkan oleh KLPD, ya, dibutuhkan oleh apa? Dibutuhkan oleh dinas se-Indonesia, bukan hanya satu kabupaten. Jangan hanya produk saya dipakai seluruh dinas di kabupaten, enggak. Dibutuhkan oleh dinas ataupun KL, Satker KL seluruh Indonesia dan jumlahnya juga banyak ya. Itu. Kemudian speknya standar. Nah, maka ini teman-teman bisa memasukkan barangnya ke dalam katalog elektronik LKPP. Nah, contohnya apa yang dibutuhkan oleh masif, banyak, satkernya juga banyak butuh, dan standar. Misalkan komputer, laptop, nah, itu peralatan kantor, ya, laptop, printer, segala macam untuk peralatan elektronik perkantoran. Nah, itu yang masuk katalog. Mobil, itu kan mobil seluruh dinas butuh semua. Internet service provider, alat kesehatan, penerangan jalan umum dan sebagainya. Nah, ini didaftarkan melalui katalog elektronik. Nanti ya transaksinya itu dilakukan dengan yang namanya e-purchasing. E-purchasing itu ya seperti kita belanja melalui Tokped, Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi tinggal milih barangnya saja. Tidak perlu banyak administrasi. Tinggal milih, selesai udah. Ya. Jadi tidak banyak administrasi. Sehingga ini paling top nih, paling hot nih melalui e-purchasing ini. Jadi pilihan pertama untuk pemerintah, kalau barangnya ada di e-katalog, eksekusi lewat katalog. Katalog itu ya seperti tadi, Tokped, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Itu pilihan pertama.
Kalau barangnya tidak ada di purchasing, maka pilihan lain adalah pengadaan langsung. Ya, pengadaan langsung ini untuk nilai sampai dengan 100 juta untuk konsultan atau sampai dengan 200 juta untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Makanya harus tahu dulu produk Bapak Ibu apa nih? Apakah barang, apakah konsultan, apakah jasa lainnya? Tadi saya lihat sekilas di chat ada yang nanya barbershop apa jasa kecantikan, itu jasa lainnya mungkin ya, jasa lainnya ya, berarti sama dengan 200 bisa. Nah, kalau tidak ada dalam katalog, maka pilihannya adalah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini untuk nilai tadi sama dengan 200 untuk barang konstruksi jasa lainnya. Nah, ini caranya pertama bisa masuk aplikasi, nanti kita bahas detail, bisa masuk aplikasi Bila Pengadaan. Nah, Bila Pengadaan, nah itu tinggal daftar ke e-marketplace. Nah, ini bisa dieksekusi untuk sampai dengan 50 juta. Bila Pengadaan juga sama dengan seperti katalognya, cuman ini katalognya lebih mudah, lebih simpel. Dan bekerja sama dengan e-marketplace yang sudah ada. Di dalam Bela Pengadaan, nanti kita bahas, sudah ada Lazada, udah ada Shopee, udah ada Grab, udah ada Gojek, udah ada Bineka, dan sebagainya. Nanti silahkan teman-teman UMKM bisa daftar ke e-marketplace yang ada di Bela Pengadaan. Ya. Itu sampai dengan 50 juta. Pembayaran pakai kartu kredit pemerintah. Ya. Atau COD. Tapi kalau COD nanti berantem sama kurirnya. Jangan. Jadi mendingan pakai kartu kredit pemerintah. Ya. Atau bisa langsung ke pejabat pengadaannya. Ya. Ini juga perlu tahu juga siapa para pihaknya. Cuman ya saya tidak bisa menjelaskan di sini ya. Gitu. Langsung ke pejabat pengadaannya, menawarkan, misalkan Bapak Ibu punya kue, punya makanan minuman apa untuk rapat, jamuan rapat, dan itu bisa dieksekusi dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaannya, gitu kan? Dengan metode pengadaan langsung. Asal paketnya tidak lebih dari 200 juta. Lumayan lah 200 juta juga kan. Nah, itu pengadaan langsung. Kemudian penunjukan langsung. Ini keseluruhannya dulu ya, nanti kita bahas lagi satu persatu. Aduh, udah mau jam 11 tapi ya. Belum ini ya. Belum sistemnya. Penunjukan langsung. Nah, kalau penunjukan langsung ini adalah kalau barang jasanya itu punya kriteria atau kondisi khusus. Misalkan punya hak paten. Mau berapapun nilainya, kalau barang produk Bapak Ibu, produk teman-teman itu ada hak patennya, bisa dengan penunjukan langsung. Kalau punya hak paten. Atau hanya satu penyedia yang mampu melakukan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, ya, se-Indonesia hanya Bapak Ibu saja yang bisa memenuhi, penunjukan langsung. Ya misalkan penyewaan helikopter untuk memadamkan kebakaran misalkan ya, cuman ada satu-satunya tuh penyewaan helikopter itu, berarti bisa penunjukan langsung. Ya, hak paten misalkan punya software aplikasi udah ada hak patennya, bisa penunjukan langsung. Rahasia, ya rahasia itu juga silahkan penunjukan langsung. Itu ada di Perpres kalau mau lebih dalam ya, ada di Perpres 12 pasal 38 itu ya. Kemudian kalau tidak bisa penunjukan langsung, nah ini kemungkinan lain adalah dengan tender. Ya, tender itu ya berarti lihat di SPSE nanti di aplikasi. Nah itu bisa, kalau tender ya agak panjang gitu ya, harus daftar dulu segala macam. Nanti adu penawaran tuh, adu penawaran teknis, adu penawaran harga ya. Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi, yaitu tanda cepat. Tanda cepat ini, nah ini seperti ibaratnya mengundang penyedia-penyedia yang sudah ada dalam sikap. Sikap itu adalah sistem informasi kerja penyedia. Jadi semacam vendor management system. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah daftar di SPSE, sudah masuk sikap, bisa terundang dalam tanda cepat. Jadi hanya mengundang penyedia yang sudah terdaftar dalam sikap. Nah, ini 5 metode pemilihan penyedia untuk pemerintah. Nah, kita harus tahu kalau teman-teman usaha mikro, ya berarti paling kemungkinannya lewat pengadaan langsung dan bila pengadaan. Ya. Coba next slide kita bahas satu persatu, kita lihat ya lebih detail lagi. Nah, pertama kita bahas untuk katalog. Next biar muncul semuanya. Nah, ini e-purchasing. E-purchasing adalah belanja untuk barang-barang yang sudah tersedia dalam katalog elektronik. Nah, ini nanti user itu tinggal pasang katalog aja, tinggal eksekusi aja. Nah, untuk pelaku usaha, kalau mau daftar, ada tahapan namanya prakatalog. Ada tahapan yang namanya prakatalog. Nanti mendaftar dalam tahapan prakatalog, nanti kalau produknya Bapak Ibu emang banyak dibutuhkan,
kebutuhannya juga besar dan growing, produk standar. Nah, ini bisa daftar ke dalam katalog elektronik ya. Nanti kalau sudah tayang dalam katalog elektronik itu tinggal dibeli oleh user pemerintah ya, e-purchasing. Oke, selanjutnya ada pengadaan langsung. Nah, ini pengadaan langsung itu nilainya sampai dengan 200 juta atau 100 juta untuk konsultan. Kalau untuk barang jasa lainnya konstruksi sampai 200 juta. Nah, ini pemerintah meminta penawaran. Jadi manggil satu pelaku usaha yang dinilai punya kemampuan. Kemudian klarifikasi, negosiasi, dan harga. Seperti ini. Jadi kalau pengadaan langsung ini seperti penunjukan langsung, mengundang satu saja yang dianggap mampu. Nah, ini syaratnya sekarang banyak sudah kewajiban kan melalui elektronik. Jadi pengadaan langsung nanti akan hanya mengundang penyedia yang sudah ada dalam sikap. Jadi nanti Bapak Ibu harus daftar ke SPSE. Nanti kita lihat bagaimana cara bisa daftar ke dalam sistem ya. Nah, jadi agar terundang dalam pengadaan langsung. Ya. Jadi intinya untuk sampai dengan 200 juta, nanti pejabat pengadaan atau PPK bisa mengundang ya, pejabat pengadaan bisa mengundang teman-teman yang sudah terdaftar dalam SPSE. Atau yang mikro ya, yang mikro atau kecil bisa ke bela pengadaan ya, bela pengadaan. Ini eksekusinya sampai dengan 50 juta. Ya, 50 juta ya. Di bela pengadaan. Nah, ini silahkan buka ke website bela pengadaan, nanti daftarannya itu ke e-marketplace masing-masing ya. Ya, ini pengadaan langsung sampai dengan 200 juta atau sampai dengan 50 dengan bela pengadaan. Oke, selanjutnya ada penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung tadi sudah dijelaskan bahwasannya berapapun nilainya untuk pengadaan dengan kondisi dan keadaan tertentu. Kondisi tertentu apa? Darurat, hak paten ya, darurat tapi udah ada PLM baru sih. Tapi intinya tadi hak paten, satu penyedia ya, pengadaan pupuk ya, ada tuh di pasal 38 di Perpres 12. Jadi ini berapapun nilainya kalau masuk kondisi di dalam pasal 38 Perpres 12 silahkan lakukan penunjukan langsung, mengundang satu saja untuk dieksekusi kepada satu penyedia. Ini penunjukan langsung ya. Nah, ini penunjukan langsung, ini ya harus betul-betul yakin bahwasannya masuk kriterianya. Kalau tidak masuk kriterianya, ya bisa bermasalah ya. Ini kok melakukan penunjukan langsung sesuai tidak dengan kriterianya? Apakah punya hak paten? Apakah hanya satu penyedia saja yang bisa memenuhi? Apakah memang ada rahasia atau bagaimana? Nah, ya beberapa kasus besar juga ya ini gara-gara penunjukan langsung ya, beberapa kasus besar. Jadi mereka melakukan penunjukan langsung tanpa ada alasan yang kuat untuk melakukan penunjukan langsung. Nah, itu pilihannya ya. Ada e-purchasing, pengadaan langsung, ya, ataupun penunjukan langsung. Nah, usaha mikro kecil yang paling besar itu ada di pengadaan langsung. Oke. Selanjutnya ada tender dan tender cepat. Nah, kalau tender ini ya usaha kecil pun bisa masuk ini ya. Tender itu nanti kita masuk ke dalam SPSE, kita daftar paket pekerjaannya ya. Kemudian kita submit penawaran ya, submit penawaran nanti akan dievaluasi. Kalau kita jadi pemenang maka kita akan diberikan kontraknya. Nah, satu lagi tender cepat ya, tender cepat. Next slide. Nah, kalau tender cepat ini seperti tender ya, tapi ini hanya diikuti oleh pelaku usaha yang sudah terkualifikasi dalam sikap. Nanti kita bahas bagaimana cara masuk ke dalam sikap ini ya. Jadi ini hanya mengundang penyedia sudah dalam sistem informasi kinerja penyedia, semacam vendor manajemen sistem atau istilah dulu tuh daftar rekanan mampu. Ya. Jadi yang sudah masuk ke dalam vendor manajemen sistem atau sikap aplikasi yang memang itu ada datanya terkait dengan penyedia. Nah, ini nanti penyedia yang undang di dalam sikap itu hanya memasukkan penawaran harga saja. Jadi untuk tercepat ini karena speknya sudah jelas, sudah umum. Jadi hanya main di harga saja, harga terendah. Jadi lebih cepat, 3 hari selesai. Ya. Nah, secara umum rangkumannya kita lihat, next slide. Nah, ini pertama ya, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung. Nah, ini metode pemilihan yang cukup banyak diikuti oleh UMKM. Jadi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan barang pemerintah, peluangnya itu ada di pengadaan langsung, yaitu melalui bela pengadaan ya. Ini banyak juga ada, dan di purchasing melalui katalog elektronik. Ini juga
ada beberapa komoditas yang memang ya bisa disuplai oleh penyedia usaha kecil. Tapi memang ya kita harus cocok dulu komoditasnya seperti itu ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang tender cepat ataupun tender itu biasanya diikuti oleh penyedia. Kalau perusahaan kecil memang betul-betul sudah punya produk yang established, sudah punya produk barang jasa yang misalkan ya dalam penyedia suplai furniture, suplai komputer, suplai pakaian dan sebagainya. Nah, ini gambarannya rangkumannya ya. Nah, kita harus tahu dulu kalau konsultan ini suka berbeda sendiri ya. Kalau konsultan ya, konsultan dia hanya ada untuk pengadaan langsung, e-purchasing ya, dan seleksi, istilahnya seleksi. Jadi untuk jasa konsultan, istilah tender itu namanya adalah seleksi. Ya, tender itu hanya untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya. Nah, ini kurang lebih metode pemilihan penyedia yang akan dipakai oleh user di pemerintah ya. Jadi nanti usernya itu bisa pejabat pengadaan, bisa pokja pemilihan atau PPK-nya. Nah, mereka akan melakukan metode pemilihan ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka butuh makanan minuman, mereka lihat mungkin ke Bela Pengadaan, pakai aplikasi Bela Pengadaan. Oh, ada nih roti ini, nah, buat rapat nih dalam Grab itu ada roti ini nih, nah, bisa nih buat jamuan makan rapat, nah berarti eksekusi itu. Terus kalau butuh souvenir ya butuh souvenir, oh masuk ke Bela Pengadaan di Bineka menyediakan souvenir nih, ada souvenir misalkan piala-piala ataupun apalah gitu kan, mug ya, mug gelas apa segala macam yang bisa dijadikan souvenir, ya, itu akan dieksekusi itu oleh pemerintah tuh. Nah, Bapak Ibu lah selaku pelaku usaha tuh yang menyediakannya tuh seperti itu. Kalau nilai tadi butuhnya barangnya yang kecil-kecil atau saya butuh ini misalkan ya pengadaan langsung misalkan saya butuh jasa untuk cleaning service misalkan ya, cleaning service, tapi cleaning service-nya ini bukan untuk setiap hari ya. Saya butuh jasa cleaning service hanya untuk membersihkan saja misalkan ya, membersihkan sekali pembersihan aja, tapi nilainya misalkan ada 20 juta, nah bisa dengan pengadaan langsung. Saya butuh menjahit pakaian nih, ada jahit pakaian, kainnya sudah ada, butuh jasa penjahit, nilainya 50 juta, bisa pengadaan langsung gitu ya. Nah, tapi kalau nilainya di atas 200, kemungkinan besar tender gitu ya. Tender ya. Saya butuh misalkan pengadaan gedung ya, gedung. Nah, sekian miliar, 20 miliar, tender. Oke, kurang lebih seperti itu metode-metodenya. Ya, memang ini harus lebih komprehensif lagi untuk lebih tahu cara pemilihan penyediaannya, tapi sebagai gambaran saja ya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem pengadaan berbasis pemerintah. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem, kalau ini khusus untuk usaha mikro kecil ya, bagaimana cara usaha mikro kecil masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Pertama, bisa secara langsung, yaitu mengikuti paket-paket yang memang dicadangkan untuk usaha mikro kecil. Apa paket-paket yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil? Tadi itu paket-paket pengadaan langsung, paket-paket yang ada di paket-paket yang bisa dieksekusi melalui Bela Pengadaan sampai dengan 50 sampai dengan 200 juta gitu ya. Atau ya tadi kalau memang sudah siap bisa ikuti tender sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil. Koperasi sampai dengan 15 miliar. Nah, atau bisa bermitra dengan usaha besar, usaha non kecil. Ya, bermitra dengan usaha non kecil, contohnya ada pengadaan membangun tadi gedung ya. Nah, itu pasti akan ada slot-slot pekerjaan yang membutuhkan subkontraktor dengan usaha kecil. Contohnya tadi ada yang ngebangun gedung, ada yang pengadaan tamannya, nah itu bisa disubkonkan. Ada yang misalkan membuat aksesorisnya, desain interiornya, itu bisa disubkonkan seperti itu.
Atau ya tadi menjadi penjual dalam e-marketplace yang terdaftar dalam aplikasi Bela Pengadaan. Terus secara tidak langsung dalam artian nanti Bapak Ibu mendaftarnya itu ke e-marketplace ya. Oke. Nanti untuk kontak saya juga menyediakan kanal YouTube ya. Sebetulnya di kanal YouTube sudah cukup lengkap tuh. Silahkan bagaimana cara mendaftar ke Bela Pengadaan ya, ke marketplace. Saya sudah membuat tutorialnya ya. Silahkan. Zaman sekarang kan ini ya, mana? Zaman sekarang kan udah zaman IT ya. Jadi apapun itu bisa diakses ya, kapanpun, dimanapun ya. Sudah banyak ya platform ataupun media sosial ataupun website, YouTube juga itu media-media untuk kita belajar ya. Ya selain yang disediakan oleh Pressman sekarang ini gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat sumber yang bisa kita gunakan untuk bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, ini bisa secara offline ya, secara offline yaitu dengan ya berkomunikasi dengan UKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah di setiap KLPD ya. Jadi ke bagian pengadaannya lah, ke bagian pengadaannya. Atau Bapak Ibu ya ini jejaring ya mencari informasi ya bukan berarti untuk tadi yang lain-lain ya, bisa mencari pengelola pengadaan di setiap kementerian. Jadi kepada pejabat pengadaannya, kepada PPK-nya ataupun kepada kepala dinasnya. Nah, ini silahkan teman-teman bisa memasukkan proposal, bisa mempromosikan produknya. Pak, ini kalau mau pesan makanan minuman, ini silahkan nih kami menyediakan makanan minuman nih, gitu kan? Nah, silahkan. Ini kami sudah terdaftar di Bela Pengadaan nih. Nah, silahkan pesan melalui Bela Pengadaan. Misalkan saya ada di bawah Grab, atau saya ada di bawah Lazada, atau saya ada di bawah Bineka. Kalau butuh souvenir, saya udah ada di Bela Pengadaan nih, di Bineka nih, di bawah Bineka. Nah, ini souvenirnya. Itu bisa diajukan tuh ke kepala dinas, ke PPK-nya. Nah, sehingga ketika mereka butuh langsung eksekusi ke Bela Pengadaan seperti itu. Jadi ibaratnya keberadaan kita tuh harus diketahui, kita harus deliver, harus diketahui oleh si pasar ya, bahwasannya ada loh penyediaan seperti itu. Ya tentunya ya kualitasnya tetap harus dijaga ya, tentunya seperti itu ya. Kemudian secara online nanti kita bahas satu persatu. Banyak aplikasi yang sudah tersedia di LKPP ya, banyak yang tersedia di LKPP. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah next slide. Ini nanti kita lihat terakhir saja sebagai rangkuman ya. Ini slide ini kita lihat terakhir. Nanti kalau sudah selesai kita balik lagi ke sini. Nah, kita pertama ini dulu. Nah, mungkin di chat box ada pertanyaan, bagaimana saya bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Apa yang saya lakukan pertama? Pertama, daftar di sini. Daftar di SPSE terdekat. Oke? Ya, karena apa? Karena PBJ pemerintah sekarang semua sudah elektronik. Ada yang masih manual, tapi ya secara umum harus elektronik dulu. Mau pengadaan langsung pun harus elektronik, harus masuk sikap. Untuk masuk sikap, pertama harus SPSE dulu. Jadi Bapak Ibu tolong daftar ke sini, ke SPSE. Oke? Ya. SPSE-nya di mana? Di yang terdekat, di mana saja. Tidak usah ke LKPP. Malah kalau ke LKPP bisa lebih lama. Kenapa LKPP lebih lama? Karena ya lagi PPKM ya. Keduanya di LKPP banyak antriannya gitu kan. Jadi mendingan yang terdekat saja. Bapak ada di Aceh, daftar di Aceh saja. Jangan di provinsinya, di kabupatennya saja gitu kan. Nah, Bapak Ibu di Papua, daftar di Papua saja. Bapak Ibu di Makassar, daftar di Makassar saja ya. Walaupun daftar di mana saja, nanti tinggal klik tombol agregasi, Bapak Ibu bisa ikut pengadaan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi daftar di yang terdekat biar Biar efektif efisien. Oke. Nah, alamatnya apa? Tinggal di googling aja. Misalkan Bapak Ibu ada di sini aja LPSE Ternate pasti muncul alamatnya. Ya format defaultnya itu biasanya LPSE misalkan kabupatennya apa? LPSE.bogorkab.go.id, LPSE.kemenhub
.go.id. Formatnya seperti itu kurang lebih. Tapi gampangnya di googling aja, ketikin aja LPSE apa ya. Nah, Bapak Ibu, nanti yang paling dekat mana? Bisa ada yang paling dekat dari daerahnya atau yang paling dekat dari sisi kantornya. Misalkan kantornya dalam artian di sini dekat nih ada kantor Kementerian Perhubungan nih. Nah, kantor LPSE di situ. Daftarnya di situ. Dan Bapak Ibu juga misalkan mau masuk ke Kemenhub, nah silakan daftar di situ. Jadi intinya yang paling dekat aja dari sisi daerahnya dan dari sisi sektor yang akan dimasukinya, ya. Jadi jangan mencari LPSC yang sibuk seperti LPSC LKPP itu sibuk ya. LPSC Jakarta juga sibuk tuh. Cari yang ya biar cepat gitu ya. Kurang lebih seperti itu tipsnya ya. Nah, setelah masuk ke dalam SPSE nanti akan ada isian sikap. Nah, ini juga masuk ke dalam sikap. Nah, kenapa ini sikap? Nanti sikap akan dibutuhkan untuk pengadaan langsung dan akan dibutuhkan untuk tender cepat agar bisa terundang di tender cepat, agar bisa terundang di pengadaan langsung. Oke, nanti tinggal diklik agregasi nasional, maka Bapak Ibu akan terundang secara nasional, akan bisa dilihat oleh user pemerintah secara nasional. Tinggal barang jasa Ibu itu sesuai nggak gitu kan, dan mereka tahu nggak keberadaan Bapak Ibu, itu bisa diundang, silakan. Oke, jadi pertama tolong daftar ke sikap, ke SPSE sorry, secara SPSE isi data di sikap. Ya, jadi sikap itu seperti mengisi data kualifikasinya, data penyediaannya. Oke. Selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu terdaftar di sistem aplikasi elektronik pengadaan pemerintah, Bapak Ibu harus tahu ada di mana nih paket pengadaan dari produk Bapak Ibu. Oke, ada di mana produk Bapak Ibu dibutuhkan melalui sirup, ya. Sirup itu sistem informasi rencana pengadaan. Nah, websitenya sirup.lkpp.go.id. Nah, di situ ada search, ada pencarian. Tinggal ketikin aja. Misalkan produk Bapak Ibu, produk teman-teman itu adalah souvenir atau kain atau kue. Tinggal ketikin aja pengadaan kain songket misalkan. Itu akan muncul di daerah mana yang membutuhkan, yang ada, yang merencanakan pengadaan kain songket akan muncul di situ. Nah, tinggal lihat nilainya berapa nih. Oh, nilainya 50 juta, oh berarti pengadaan langsung. Oh, nilainya 10 miliar, oh berarti tender. Nah, tinggal dilihat kualifikasi Bapak Ibu siap nggak untuk masuk ke sana. Ya kan? Jadi, untuk melihat potensi pasar, masuk ke sirup. sirup.lkpp.go.id. Di situ tinggal, tidak perlu login di sini. Di sirup tidak perlu login. Tinggal buka botolnya, masukin ke gelas, tambah air, minum sirupnya. Ya, tidak perlu login. Tinggal langsung masuk search, ketikin kata kuncinya, muncul gitu. Muncul silahkan ya. Muncul paket-paket pengadaan yang sesuai kata kuncinya akan muncul. Misalkan produk Bapak Ibu misalkan meja ya, meja belajar atau meja untuk sekolah. Nah, ketikin pengadaan meja sekolah akan muncul dengan kata gitu. Nah, tinggal nanti lihat nilainya berapa, dinasnya apa, nah bagaimana cara penetrasinya ya. Gitu. Selanjutnya yang lain ada katalog elektronik. Nah, ini kalau produk Bapak Ibu memang tadi dibutuhkan masif ya, dibutuhkan banyak, dinasnya juga banyak dibutuhkan dan growing juga serta barangnya standar. Silakan. Ini butuh pembahasan panjang juga ya kalau Bapak Ibu mau masuk ke dalam katalog elektronik ya. Oke. Selanjutnya next. Nah, ini ada bela pengadaan. Nah, ini bela pengadaan menarik untuk para pelaku usaha Bapak Ibu kalau yang usaha mikro kecil. Yang mana di dalam bela pengadaan itu di bawahnya ada e-marketplace. Ada sudah Lazada, ada Bukalapak, ada Grab, ada Gojek, ada Bineka, ada MBiz, ada banyak kok, sudah ada belasan kalau nggak salah ya, ada belasan e-marketplace. Nah, Bapak Ibu silahkan daftar melalui e-marketplace tersebut. Ya, daftar bagaimana cara daftarnya? Ya di YouTube saya ada tuh tutorial bagaimana masuk ke dalam bela pengadaan ya. Karena apa? Karena LKPP menerima pendaftaran hanya untuk e-marketplace-nya, sedangkan UMKM-nya daftarnya bukan ke LKPP, UMKM-nya daftarnya ke e-marketplace-nya. Kalau Bapak Ibu punya souvenir, punya ATK, berarti daftar ke Bineka. Karena yang Bineka menyediakan komoditas itu. Kalau Bapak Ibu punya makanan minuman, nah itu ada penyedia-penyedia marketplace yang memang menyediakan makanan minuman. Oke. 15 menit lagi, siap. Selanjutnya,
Inaproc. Kalau Inaproc sih ini portal besar untuk melihat keseluruhan pengadaan ya. Ini Inaproc ini kalau Bapak Ibu ingin searching pengadaan secara keseluruhan ya, silahkan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya sebagai tambahan, kalau nah ini kalau tadi yang intinya tadi ya SPSE, sirup ya, SPSE, sirup, sikap dan katalog itu sebetulnya yang paling utama ya, yang paling utama diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi sebagai tambahan saja. Nah, untuk ada B2G ya, sosialisasi edukasi tentang pengadaan secara umum. Ada direktori ini semacam yellow pages-nya ya. Kalau Bapak Ibu ingin berpromosi ya, silahkan masuk ke direktori LKP.go.id ini untuk didaftarkan sebagai vendornya yang sudah terdaftar di dalam LKPP seperti itu. Jadi ini sebagai yellow pages-nya. Jadi ketika pejabat pengadaan ingin melakukan pengadaan bisa melihat ke sini ya. Mana sih penyedia kolam renang nih? Oh, ada di sini, gitu kan. Mana penyedia kebersihan? Oh, ada di sini. Nanti bisa dihubungi. Jadi sebagai yellow pages-nya lah kalau dalam dulu itu ya ada yellow page, sekarang udah nggak ada sih ya. Ya sebagai buat beriklan lah kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang lainnya selanjutnya kayak pas lah ini ya. Sudah selesai. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa masuk ke e-marketplace yang dibuat oleh lokal atau sektoral. Contohnya Kemendikbud, dia membuat Siplah. Kalau Bapak Ibu pengusaha, pelaku usaha buku, ya, ini bisa daftar ke Siplah. Ini bisa jualan untuk sekolah. Atau kalau Bapak Ibu pelaku usaha kecil di Jakarta, daftar ke, kalau saya lupa namanya ya. Pokoknya ada aplikasi di Jakarta untuk bisa belanja e-order, nah kalau salah. Nah, ketikin aja e-order DKI Jakarta. Itu bisa daftar ke sana. Nah, itu untuk belanja-belanja kebutuhan karyawan DKI khusus pelaku usaha UMKM. Di Jawa Barat kalau nggak salah MBIS itu ada kerjasama dengan MBIS di Jakarta. Jadi ibaratnya semacam bela pengadaan tapi lokal. Nah, silahkan dilihat di googling. Jadi sudah banyak sekali di kanal-kanalnya ya. Kemudian yang terakhir ini ada layanan pengaduan. Ada layanan pengaduan. Nah, silahkan apabila ada kejanggalan, tadi kekurangan, ataupun tadi Bapak melihat fraud ya terkait pengadaan, silahkan bisa diadukan ke LKPP ya. Tuh. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya, teman-teman sekalian. Intinya ya kalau saya bicara terkait LKPP ataupun pengadaan berbasis pemerintah, aturan sudah sangat dipermudah, oke. Sistem juga sudah sangat simpel ya, sudah sangat banyak elektronik juga secara elektronik. Nah, tinggal dari Bapak Ibu sekalian dari para pelaku usaha ya, baik usaha mikro, kecil, menengah ataupun besar untuk bisa memanfaatkan hal-hal yang sudah kami usahakan. Ya, kebijakan-kebijakan pun terkait keberpihakan terhadap mikro kecil sudah sangat dimaksimalkan. Tinggal sekarang pertanyaannya yang sekarang ini ada kegalauan tuh Bu sekalian sebagai informasi ya, ada kegalauan di mana di KLPD ini bisa nggak memenuhi 40% untuk UMKM ya kan. Nah, berarti kan sebetulnya mereka tuh akan mencari nih bagaimana cara bisa memenuhi target 40%. 40% dari Bapak Ibu yang UMKM seperti itu. Nah, tapi kan kalau ibaratnya nyari UMKM-nya susah ataupun UMKM mampunya masih belum maksimal, tentunya akhirnya yang dipakai ya usaha besar lagi yang muncul nanti kan tentunya. Nah, tapi juga ya tentunya ya tadi ketika masuk ke dalam pengadaan berjasa pemerintah, tolong bisa dijaga prinsip etikanya ya. Karena ya tadi itu kalau di pemerintah ya memang pengadaan itu menjadi hot lah gitu ya, menjadi pandangan mata dari semua orang dan yang dikedepankan adalah akuntabilitas. Tapi ya saya yakin ya kita apa adanya ya, kita jalan apa adanya sesuai dengan apa kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita punya ya, tidak ada apa-apanya gitu ya. Insya Allah itu aman-aman saja ya. Dan tentunya ya akan bisa menghasilkan hal yang ya baik dan maksimal ya bagi Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan usaha mikro kecil bisa meningkat ya usahanya menjadi menengah ataupun yang besar gitu ya. Dan tentunya ya bukan hanya menjadi raja di daerah sendiri,
bisa raja di nasional ataupun ya bisa expand lagi ke luar, baik luar daerah ataupun luar negeri. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa diskusi ya, bisa diskusi. Oke, next slide. Apa lagi? Ada apa lagi? Nah, silahkan ya, silahkan bisa coba daftar ya. Yang pertama, sebelumnya dulu coba yuk, coba yuk, coba yuk. Nah, coba yuk registrasi ke e-marketplace melalui Bila Pengadaan ya, silahkan. Atau ke SPSE ya. Kalau mau yang kecil-kecil, silahkan coba ke e-marketplace. Nah, terus kalau mau ikut pengadaan langsung, masuk ke SPSE, daftar ke SIKAP, agregasi nasional, atau bahkan mau ikut tender, karena tender pun sudah sampai 15 miliar, itu untuk usaha kecil. Tinggal siap nggak nih Bapak Ibu? Siap dalam artian, dari sisi kualitas, kuantitas, dari sisi keuangannya, nah, itu dimaksimalkan. Oke? Nah, ini saya yakin belum maksimal. Next slide, silahkan. Ini saya publish lagi kontak saya. Silahkan apabila Bapak Ibu ingin konsultasi, ya, konsultasi bisa WA ke nomor saya 087870910000. Bisa baca-baca di blog saya healthy.net, silakan di blog ya. Atau kalau mau sambil rebahan ya, sambil rebahan di rumah di sofa ya. Kalau sudah bosan nonton sinetron Ikatan Cinta, bisa lihat ke kanal YouTube saya ya, Heldy Judiatna. Tinggal dilihat di playlist pelaku usaha. Di situ insya Allah sudah lengkap untuk pelaku usaha. Atau lebih mendalam lagi, mau lebih mendalam lagi ada playlist pengadaan untuk pemula. Itu saya kupas tuntas, ada puluhan video itu untuk mempelajari perpres pengadaan. Saya yakin kalau sudah menguasai itu, teman-teman bahkan bisa ikut sertifikasi pengadaan, bisa jadi ahli pengadaan, bisa bikin sanggahan yang mantap lah ibaratnya gitu. Kalau ikut tender itu ya, insya Allah. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nanda ya. Kita diskusi. Terima kasih.